Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat, spesifiknya pada perkalian dan pembagian. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, saya akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi berikut, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan untuk indikator pembelajarannya adalah: yang pertama, melakukan operasi perkalian bilangan bulat. Yang kedua, melakukan operasi pembagian bilangan. Baiklah, kita masuk pada materi kali ini, yaitu tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah teman-teman semua melihat resep dokter seperti pada gambar di samping? Ya, tentu teman-teman pernah melihatnya, apalagi pada saat teman-teman sakit. Di sini tertulis bahwa paracetamol 100 mg 3 kali 1. Di sini maksudnya kita meminum obat sebanyak 3 kali dalam satu hari. Dan coba perhatikan gambar gedung berikut. Dari gambar, kita bisa melihat bahwa gedung tersebut tersusun dari 5 lantai. Dan dalam satu lantai memiliki 6 tinggi 6 meter. Sehingga, berapakah tinggi gedung tersebut? Ya, untuk menjawab pertanyaan berikut, coba perhatikan penjelasan berikut. Ya, coba perhatikan gambar berikut. Di sini tertulis garis bilangan. Dari 0 melangkah sebanyak 6 langkah. Jadi dari 0 ke 6, kemudian dari 6 ke 12, dari 12 ke 18, dari 18 ke 24, dan dari 24 ke 30. Di sini kita dapat lihat 5 dikali 6 akan sama hasilnya dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, maka hasilnya sama dengan 30. Jadi dapat kita simpulkan tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Di sini ada juga bentuk contoh soal lain, yaitu Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga diabaikan. Ya, dari soal tersebut kita bisa menjawabnya dengan 7 dikali 500.000 akan sama hasilnya dengan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 tambah 500 dan tambah 500. 500 kita jumlahkan sebanyak 7 kali, maka hasilnya adalah 3.500.000. Jadi coba teman-teman perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut kita bisa melihat di situ adalah gambar musim dingin yang ada di Eropa. Ketika musim dingin di Eropa, suhu di negara tersebut turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, maka tentukan suhu pada pukul 24.00 waktu setempat. Kita bisa melihatnya
kita bisa menyelesaikan pertanyaan berikut dengan menghitung jamnya. Jarak dari pukul 18.00 sampai 24.00 adalah 6 jam. Karena dari soal kita bisa menyimpulkan setiap 1 jam suhu turun sebanyak 2 derajat Celcius. Maka kita dapat membentuk perkalian dari permasalahan ini. Ya, 6 dikali negatif 2 hasilnya akan sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 sama dengan negatif 12. Jadi, suhu dari negara tersebut adalah 10 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Jadi, suhu di negara Eropa tersebut pada pukul 24.00 dapat ditentukan dengan negatif 2 derajat Celcius. Jadi, dari contoh-contoh soal sebelumnya, kita bisa mendapatkan sebuah penjelasan untuk elemen A, elemen bilangan bulat positif, dan B, elemen bilangan bulat. A dikali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Atau kita bisa merumuskannya dengan A kali B hasilnya akan sama dengan B ditambah B ditambah B titik-titik ditambah B, atau B tersebut bisa kita hitung sebanyak A kali. Selanjutnya kita akan masuk pada sifat-sifat operasi pada perkalian. Yang pertama, sifat komutatif, atau kita bisa menyebutnya dengan, atau kita bisa merumuskannya dengan A kali B hasilnya akan sama dengan B dikali A. Untuk sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Kita bisa merumuskannya dengan dalam kurung A kali B dikali dengan C. Hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Untuk sifat yang ketiga adalah sifat distributif, atau bisa kita merumuskannya dengan A dikali B dalam kurung B kurang C. Hasilnya akan sama dengan dalam kurung A kali B dikurang A kali C. Untuk membuktikan sifat-sifat dari perkalian operasi hitung bilangan bulat tersebut, kita bisa mengerjakan latihan berikut. Yang pertama, pengecekan sifat komutatif dan asosiatif. Inilah bentuk soalnya. Coba teman-teman isi kolom yang kosong. Nah, inilah jawabannya. Pada kolom A 1, negatif 2, 3, min 4. Pada kolom B 5, 6, negatif 7, min 8. Pada kolom C 4, min 3, 2, min 1. Kita bisa melihat pada sifat komutatif, di mana pada sifat komutatif tersebut rumusnya adalah A kali B, hasilnya akan sama dengan B kali A. Kita bisa melihat pada kolom A kali B dengan B kali A, di mana hasilnya akan sama. Selanjutnya pada kolom selanjutnya kita akan melihat untuk menentukan sifat asosiatif. Di sini kita bisa melihat pada rumus A kali B dalam kurung A kali B dikali C, hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Coba teman-teman perhatikan pada tabel dalam kurung A kali B dikali C. Coba samakan dengan hasil yang ada pada kolom A dikali dalam kurung B kali C. Hasilnya sama bukan?
Jadi terbukti sifat komutatif dan asosiatif ada pada operasi perkalian. Selanjutnya, kita akan mengecek sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut. Di sini nilai A, B, C sudah diketahui. Dan teman-teman bisa melihat pada kolom A dikali dalam kurung B tambah C. Hasilnya akan sama dengan dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Hasilnya sama bukan? Jadi, pada sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan, hasilnya sama. Jadi, sifat tersebut berlaku pada operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut. Dan coba perhatikan pada kolom A dikali dalam kurung B kurang C, di mana hasil dari jawaban tersebut akan sama dengan kolom A kali B dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Hasilnya sama kan? Jadi, pada sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan juga berlaku rumus sifat distributif tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk pada perkalian dua bilangan bulat tak nol. Kita bisa melihatnya pada tabel berikut, di mana bilangan positif dikali dengan bilangan positif hasilnya akan sama dengan bilangan positif. Yang kedua, bilangan positif dikali dengan bilangan negatif hasilnya menjadi bilangan negatif. Sedangkan bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya juga bilangan negatif. Tetapi pada bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Selanjutnya kita akan masuk pada operasi pembagian pada bilangan bulat. Ya, di sini ada beberapa gambar cake atau gambar kue. Dalam masalah kali ini, Ibu Fitri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Ya, coba teman-teman simak penjelasan berikut. Ya, kita bisa menentukannya dengan 12 dibagi 6. Sama dengan 2. 2 kue, 2 kue, 2 kue, 2 kue, 2 kue, dan 2 kue. Jadi, kita bisa membagikan setiap satu tetangga akan mendapatkan 2 buah kue dari Bu Fitri. Jadi, secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau, jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Berikut adalah latihan dari penjelasan materi yang saya jelaskan tadi. Coba teman-teman kerjakan soal-soal berikut. Selamat mengerjakan.
Jadi, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah untuk elemen A, elemen bilangan bulat positif, dan B, elemen bilangan bulat, A kali B diartikan jumlahkan B sebanyak A kali. Atau rumusnya A kali B hasilnya akan sama dengan B ditambah B ditambah B titik-titik tambah B, di mana B adalah sebanyak A kali. Selanjutnya, secara umum, jika A, B dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0, atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Jadi, itulah video pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.